Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Dilanjutkan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada penjelasan bagaimana praktek tauhid af'al dan tauhid sifat. Pada minggu yang lalu sudah diurai secara detail. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai pada pemahaman dan bisa merasakan secara zauq, ya, secara kasfi dan secara syuhudi. Tiga hal ini menjadi kunci di dalam pengamalan ilmu hakikat. Setelah paham teorinya, paham batasannya, ya, kemudian diamalkan secara zauq, ya. Zauq itu rasa, berarti bukan untuk diucapkan, bukan untuk, ya, ditulis, tapi untuk dirasakan. Yang kedua, kasfi. Kasfi itu yaitu paham tentang teori kasyaf, yaitu tersingkapnya makna-makna hakikat. Itu masuk kategori kasfi. Dan yang ketiga adalah syuhudi. Syuhudi ini sebagai praktek. Setelah paham teori ilmu kemudian diamalkan. Lah, syuhud itu mata lahiriah memandang, kemudian mata batinnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prakteknya tetap rapi, ya, tidak diungkap secara lisan tapi dirasakan secara zauq, ya, kasfi dan syuhudi. Selanjutnya Syekh Nafis menjelaskan, ya, setelah kita memahami dan mengamalkan, ya, dua tauhid, yaitu tauhid af'al dan tauhid sifat, maka berpindahlah engkau kepada tauhid dzat dengan isyarat ustadzmu, ya. Jadi seorang guru ini akan memberikan isyarat kepada muridnya. Dan yaitu seperti engkau memandang bahwasanya tiada yang mewujud, hanya Allah. Jadi pandangan tiada yang mewujud di alam semesta hanya Allah, ini pandangan syuhudi, ya, tidak boleh diungkapkan karena hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun wujud di alam semesta, ya, termasuk diri kita, termasuk alam semesta yang lain, ya, kalau diurut-urut, ya, hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Nafis menyampaikan, pandanglah tiada yang mewujud hanya Allah. Jadi pandangan mata memandang, kemudian mata hati mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan karamkan akan dirimu. Jadi maksudnya karamkan itu tenggelamkan dirimu dalam merasakan ini. Jadi ini ilmu yang khusus ya. Ini ilmu yang uluwi, yang tinggi. Kalau ada orang ya mendapatkan ilmu uluwi kok nggak tertarik gitu ya, nggak respon, nggak respect, ini pertanda hatinya masih dipenuhi dengan bermacam-macam gitu, sehingga nggak tertarik, nggak ada respect, nggak ada respon. Padahal ini ilmu uluwi, ilmu tinggi, ilmunya para aulia. Mestinya ketika kita mendapatkan anugerah penjelasan ilmu ini ya, dari teori yang benar, kemudian praktek yang benar, tentu harus ya, bisa menyebabkan munculnya himmah, semangat secara bertahap, dipahami, diamalkan, dirasakan gitu. Jadi ada respon positif. Sebab ilmu ini ya tidak sembarang diajarkan ya. Tidak semua orang mengajarkan. Ini ilmu sangat langka gitu. Dan karamkan akan dirimu pada yang demikian. Jadi karamkan itu maksudnya tenggelamkan. Maksudnya fokus ya dengan kajian ilmu tersebut. Jadi ada rasa ingin tahu, ada rasa sedikit mempraktekkan walaupun sekian persen gitu ya. Itu ada ketertarikan hati untuk merasakan gitu. Sehingga tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ini kalau hati kita masih isinya macam-macam ya, pikiran kita isinya masih macam-macam, itu sulit ilmu bisa masuk ya, bisa masuk sampai kedalaman hati, sampai merasakan, itu sulit. Karena ibarat gelas ini sudah kotor, sudah penuh bermacam-macam, bagaimana mungkin bisa diisi air yang jernih gitu. Jadi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan juga para sufi yang lain mengibaratkan diri kita ini seperti gelas. Kalau gelasnya putih, jernih, bersih, itu air, itu ilmu-ilmu ilahiyah akan mudah masuk. Tapi kalau gelasnya itu kotor, kumuh, jorok, ya bermacam-macam warna-warninya, ya sulit untuk bisa merasakan ilmu-ilmu ilahiyah. Jadi karamkan dirimu itu maksudnya ya benar-benar direspon secara serius. Oh begini toh cara prakteknya, oh ini toh hakikatnya gitu. Dan panakkan olehmu akan segala akwan itu daripada dirimu, kemudian maka panakkan olehmu akan panak itu pula, yakni jangan engkau lihat akan dirimu itu memfanakkan. Hanya yang demikian itu daripada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya setelah kita paham teori Tauhid Af'al yang kemarin sudah dijelaskan secara rinci ya, bahwa sukun, diam dan gerak itu harus dipandang, dikembalikan kepada Allah. Termasuk juga ya kalam dan sukutnya itu juga harus dipandang, dikembalikan kepada Allah. Sehingga benar-benar dalam zauk, dalam rasa ya mampu mengembalikan kepada Allah. Begitu juga dalam memahami tauhid sifat yang kemarin sudah dijelaskan ya. Ya, tauhid sifat itu terkait dengan sifat ma'ani
Ya, sifat ma'ani ini milik Allah. Tapi karena diri kita itu ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi, ya, maka bias dari 7 sifat ma'ani milik Allah itu nyata dalam diri seorang hamba. Karena itu, karena 7 sifat ma'ani milik Allah, kita mulai melatih diri kita. La qudrata illallah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. La iradata illallah, la ilma illallah, la hayata illallah, la sam'a illallah, la basara illallah, la kalama illallah. Ini terus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memahami dan mempraktekkan, ya, targetnya adalah sampai fana. Ya, fana itu apa? Fana itu hilang rasa keakuan dan rasa kehambaan. Tapi ini sifatnya fana yang bil ain. Ya, kalau fana bil ilmi, yaitu hilangnya rasa kehambaan. Jadi kehambaan kita sirna. Yang ada hanya kebesaran Allah. Sebab wujud kita ini semua milik Allah. Gitu. Kita fanakan, ya, hilangkan keakuan, hilangkan kedirian kita, sehingga yang ada hanya Allah. Fana ini berproses dari mulai ilmu yakin. Ilmu yakin itu secara ilmu, setelah paham tauhid af'al, tauhid sifat, kemudian kita praktekkan sampai ya hakikatnya ternyata la maujuda illallah. Setelah paham, ya, lesan dijaga, ya, tidak boleh berkata yang aneh-aneh atau satohat, ya. Kemudian dirasakan dalam zauq kita. Sehingga kesadaran kehambaan menjadi sirna, yang ada hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita bisa mendengar. Kalau dipahami secara ilmu hakikat, ya, ini semua anugerah Allah. Telinga, kendang telinga ini hanya sarana fisik. Kalau ruh tidak ada, tidak bisa mendengar. Ketika kita mendengar, kita baru merasakan subhanallah. Jadi ternyata anugerah mendengar, ya, ini ya hakikatnya milik Allah. Melihat juga sama. Melihat ini kalau kita mengandalkan kornea mata, tok, ya, itu banyak yang hanya mengandalkan kornea terus nggak melihat. Karena apa? Nggak ada ruh. Tapi ketika kita merasakan, memandang, ya, apa yang kita lihat, beragam wujud di alam semesta, lah, rasa bisa memandang ini sesungguhnya milik siapa? Kan milik Allah. Gitu. Kita mulai berproses dari yang kecil-kecil ini. Kita diberikan anugerah mendengar, hakikatnya milik Allah. Kita diberikan anugerah mata bisa melihat, ya, ini semua milik Allah. Ya, buktinya kalau ruh diambil, ya semua tidak berfungsi. Gitu. Proses fana itu, yaitu proses kita mengamalkan dari teori-teori tauhid af'al, tauhid sifat, kemudian sampai pada la maujuda illallah, sampai pada fana. Fana itu hilang kesadaran kehambaan. Ya, awal fana ini ya harus diusahakan. Prosesnya itu diusahakan. Ya, dari seorang salik. Kemudian fana yang hakiki nanti diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahapan kita itu ya fana yang kita ikhtiari.
Oh, kita paham ilmunya, teori ilmunya, kemudian kita latih untuk mengembalikan kepada Allah sampai benar-benar la maujuda illallah. Kemudian pada tahap berikutnya, kalau fana yang tahap awal kita lakukan secara istiqomah, nanti akan mendapatkan anugerah fana yang dari Allah tanpa kemauan kita. Nah, ini sebagai buah dari latihan kita dalam merasakan fana. Jadi kalau itu anugerah dari Allah, ya di luar dimensi akal kita, itu termasuk ya anugerah limpahan rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, proses sampai merasakan ini perlu kontinuitas dan istiqomah. Nah, paling tidak kita sudah paham teorinya. Berawal dari paham teori tauhid asma, tauhid afal, tauhid sifat, kemudian berproses kita praktekkan sampai fana, kemudian sampai fana yang kita bermula dari diri kita ya, sebagai latihan, sampai nanti merasakan fana yang billah, yang langsung diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai fana yang billah, yang anugerah dari Allah, nanti puncaknya yaitu merasakan yang mana yang namanya baqo billah. Jadi baqo billah yaitu kekalnya pandangan batin kita dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini baqo billah itu. Nah, bagi kita yang lagi proses belajar ilmu, ya ini harus bisa menyadari makom kita. Makom kita ini masih salik yang sedang belajar. Sedangkan teori-teori tadi itu adalah teori ilmu, peta keilmuan. Nah, jangan sampai kita baru paham teori kemudian merasa ya mengaku seolah-olah sudah ada di posisi itu. Jangan ya. Jadi teori ilmu ini kita pahami dulu, kemudian setelah kita pahami diamalkan gitu. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah baru paham teori kemudian merasakan seolah-olah dirinya sudah pada posisi itu, sudah pada posisi fana, bahkan posisi baqo billah. Lah, makom fana dan baqo billah ini makomnya para arifin billah, yaitu para salik yang sudah berpuluh-puluh tahun istiqomah mengamalkan ilmu, baru mendapatkan anugerah fana billah hingga baqo billah. Nah, peta ilmu ini penting ya, supaya kita ngerti, oh hasil akhirnya apa sih ya itu. Nah, berbeda dengan orang yang tidak paham ilmu, peta ilmunya saja nggak ngerti, bagaimana dia bisa merasakan itu. Nah, kita bersyukur dengan mengkaji kitab ini, peta keilmuan ya kita diberikan penjelasan yang sangat utuh. Nah, kemudian selanjutnya kita secara bertahap mulai mengamalkan sedikit-sedikit gitu. Jadi diamalkan walaupun sedikit gitu. Yang penting istiqomah gitu. Kemudian selanjutnya maka apabila sempurnalah musyahadah ini, jadi musyahadah itu yaitu fana yang billah tadi. Kalau yang fana level awal itu fana yang bil ilmi, yaitu menggunakan pendekatan teori ilmu. Nah, kemudian yang fana yang billah atau yang disebut dengan musyahadah itu sudah anugerah ilahiyah, bukan kemauan hamba, bukan kemauan kita, tapi Allah memberikan anugerah rasa merasakan, yaitu fana yang hakiki. Itulah yang disebut musyahadah. Ya, persalinan Allah Ta'ala akan dikode dengan persalinan baqo billah gitu. Jadi sampai
dari fana yang billah tadi yang disebut musyahadah, kemudian naik pada makom berikutnya yaitu baqo billah. Yaitulah yang ditutut, yang dinamakan akan pakaian mahkota kemuliaan itu. Jadi kalau sudah sampai pada makom baqa'ullah atau baqo' billah ini ibarat ya sudah mendapatkan mahkota kemakrifahan ya, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala yang memberi kesukaan pada hadrat yang suci, dan jadilah engkau daripada orang yang menunjukkan atas Allah Ta'ala ya, basyirah, dan keluarlah engkau daripada kehinaan daripada hamba oleh nafsu pada kemuliaan merdeka daripada hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah sampai baqo' billah ini ibarat orang yang sudah memperoleh mahkota ma'rifah. Kalau sudah memperoleh mahkota ma'rifah, atau berarti dia akan mendapatkan berbagai fasilitas dari Allah ya, seperti terbuka basyirah kolbinya, kemudian dia menjadi hamba yang merdeka, terbebas dari belenggu hawa nafsu, terbebas dari kehambaan. Ini bagi orang-orang yang sampai makom baqo' billah. Nah, orang-orang yang sampai pada baqo' billah yang ini harus dipahami dalam praktek keseharian, mereka tetap tertib ya di dalam syariat lahir maupun batin. Jadi orang-orang yang mencapai makom baqo' billah ya tertib di dalam menjalankan syariat seperti sholat 5 waktu, menjalankan yang sunnah maupun yang fardu. Kenapa orang-orang yang baqo' billah bisa seperti itu ya? Karena yang menjadi teladan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mencapai baqo' billah ini ya, yaitu para mursyidin, orang-orang yang telah mencapai pada posisi ini. Mereka harus tertib secara syariat lahir batin karena di belakangnya ada murid, ada salik. Bagaimana mungkin kalau dia ngaku seorang yang mencapai baqo' billah, kemudian tarikus syariah, meninggalkan syariat ya, waktunya sholat tidak sholat ya. Kemudian keteladanan dalam syariat tidak ada, lalu nanti muridnya akan ngikut ke siapa itu. Maka ada ulama yang salah satu adalah ulama dari Mekah yaitu Syekh Al-Qurani ya, kalau ada orang ngaku-ngaku ma'rifah tapi tarikus syariah ya, suruh menepuk ya, pundaknya, kemudian ditanya, kamu mengikuti syariat siapa? Itu. Kalau mengikuti syariat Kanjeng Nabi ya harus tertib sekalipun dia seorang yang telah mencapai baqo' billah. Harus tertib syariat lahir batin. Bukan berarti saya kan sudah baqo', ngapain pakai sholat-sholat segala. Nah, ini praktek yang salah, dan ini praktek yang menyimpang dari tuntunan yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin. Sebab perlu diingat, setinggi apapun posisi kewalian ya, tidak ada seorang wali yang tidak patuh dan taat ya dengan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidul Aulia ya,
pimpinan para aulia ya Kanjeng Nabi. Sayyidul Anbiya ya Kanjeng Nabi. Sayyidur Rasul ya Kanjeng Nabi. Nah, ini kalau ada orang-orang yang ngaku wali tapi terus tarikus syariah, ya bisa dipertanyakan kewaliannya. Artinya ditepok pundaknya, kamu ngikutin syariat siapa? Apakah syariat Nabi benar kalau sudah jadi wali terus tarikus syariah tidak perlu sholat? Nah, ini pasti akan bisa diingatkan dengan cara kembali kepada tatanan syariat Nabi lahir dan batin. Bermula jalan musyahadah. Nah, ini selanjutnya Syekh Nafis menjelaskan. Bermula jalan musyahadah ini, ya, musyahadah itu tadi, musyahadah itu levelnya sudah anugerah dari Allah. Lah, ikhtiarnya, latihannya itu disebut suhud. Ya. Jadi suhud itu latihannya, latihan secara ilmu, mengembalikan kepada Allah, memandang kepada Allah. Nah, kemudian musyahadah itu kita diberikan rasa oleh Allah. Ini sebagai anugerah itu. Lah, pada saat kita merasakan musyahadah ini, ya, terlebih hampir kepada Allah daripada segala jalan dan terlebih afdal daripada segala ibadah yang sunnah 70 tahun ini. Nah, ini harus dipahami juga. Jadi orang yang bisa musyahadah, merasakan musyahadah, itu memiliki keistimewaan lebih baik daripada orang ibadah 70 tahun. Nah, ini dasarnya dari hadis Nabi yang berbunyi, sabda Nabi, tafakkuru bermula berpikir, ya, berpikir merenung, atau maknanya musyahadah atau suhud musyahadah, saatan dalam waktu sesaat itu, ya, khairun itu lebih baik min ibadatis sab'in dari ibadah 70 apanya sanatan tahunnya. Dalam memahami hadis ini harus proporsional, tepat. Jadi hadis tersebut menjelaskan soal keutamaan orang yang sudah bisa mempraktekkan musyahadah. Tapi jangan dipahami kalau sudah sampai musyahadah nggak perlu sholat, karena sekali musyahadah itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Bukan seperti itu. Jadi kualitas orang yang memperoleh musyahadah itu memiliki keistimewaan dari 70 tahun orang beribadah. Tapi dalam praktek keseharian, orang yang sudah mencapai makom musyahadah tetap tertib syariat lahir dan batinnya. Sebab mereka akan menjadi teladan umat. Bagaimana mungkin orang yang mengaku sampai pada makom bahkok billah terus tidak bisa menjadi teladan umat. Jadi di sini kita tetap harus tertib syariat, ya, hakikat, tarekat dan ma'rifahnya. Lah, hadis ini jangan lantas diambil enaknya. Males sholat, mending tafakur sa'ah aja. Berpikir sejenak, kan lebih bagus 70 tahun ibadah. Iya, kalau tafakurnya itu sampai pada level musyahadah. Tapi kalau hanya sekedar buat alasan hawa nafsu, ini lebih parah gitu. Nah, ini seringkali orang yang tidak paham ilmu tasawuf hanya sekedar baca, kemudian tidak paham konstruksi utuhnya, ya, hanya membaca hadis ini kemudian direnungi, tidak sadar hawa nafsu yang ada di dalam dirinya ikut bermain.
Akhirnya apa? Nggak usah sholat. Ngapain sholat? Lebih baik ya kita latihan tafakkur aja. Menurut hadis Nabi lebih baik dari 70 tahun ibadah. Kalau seperti ini semua pemahamannya, maka rusaklah tatanan syariat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang salah siapa? Yang salah orang yang memahaminya, karena tidak bisa mendudukkan persoalan ini secara tepat. Hadis ini menjelaskan keutamaan, bukan berarti terus kita nggak ibadah, nggak sholat. Ini yang harus diluruskan. Gitu. Nah, ini resiko, ya resiko kalau orang baca seperti ini tanpa punya guru, tanpa punya bimbingan, kemudian menganalisa sendiri-sendiri, ya akhirnya prakteknya pada nggak sholat. Gitu. Masa ada komunitas ngaku ilmu, ngaji ilmu hakikat terus nggak sholat, nggak sholatnya berjamaah lagi. Lah kira-kira ini ngikuti Nabi siapa? Nah ini akibat salah memahami, mendudukkan hadis tersebut secara proporsional. Karena rujukan kita tetap Quran hadis. Aqimis sholah, ya ini perintah sholat dari Al-Quran. Kemudian praktek sholat mengikuti hadis Nabi. Ya. Kemudian soal di sini ada tafakkur. Ini hanya menjelaskan keutamaan tadi. Tafakkur yang dilakukan dengan musyahadah. Bukan berarti ini menggugurkan perintah sholat secara syariat. Gitu. Nah, maka kalau ada orang yang memahami hadis ini kemudian tarikus syariah, ini yang salah pemahamannya, ya. Nah, di sini banyak yang tergelincir di sini, ya, direnung-renung, ya ngapain ya sholat ya, daripada sholat lupa sama Allah, mending tafakur sejenak, eling sama Allah sambil udud sambil ngopi, ya itu udah istimewa, lebih baik dari 70 tahun ibadah. Ya, bukan begitu pemahamannya. Lah, tafakur tok nggak ibadah aja istimewa, bagaimana kalau tafakur ini dipraktekkan pada saat sholat mulai dari takbir sampai salam? Lebih istimewa lagi. Tentu kiasnya seperti itu, jangan dipahami yang mafhum mukhalafah gitu. Daripada sholat nggak eling sama Allah, mending ngopi ngudut tapi eling sama Allah, ini sama, malah lebih tinggi. Nah, ini salah memahami hadis ini. Jadi hadis ini hanya menunjukkan fadilah keutamaan tafakkur, tapi tidak menggugurkan kewajiban syariat melaksanakan sholat, karena sumbernya lebih kokoh, hadis, ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, maka kalau dipahami secara tepat, kalau sholat yang dibarengi dengan musyahadah tentu lebih istimewa. Gitu. Harusnya pemahamannya kiasnya lebih pada yang lebih baik gitu. Jangan sampai kemudian dipahami tadi, ya, ngapain sholat kalau lupa, mending bila udud ingat. Ini sudah salah kaprah ini, ya. Nah, sah dan jika diperoleh seorang ma'rifah akan segala yang tersebut dan senantiasa khudur hatinya akan yang demikian itu. Nah, ini maksudnya ketika seorang salik sudah merasakan, bisa memahami praktek tauhid af'al, tauhid sifat, kemudian sampai bisa fana, ya, sampai bisa baqo, ya, sudah merasakan kenikmatan rohani, ya, hatinya selalu khudur kepada Allah. Jangan engkau hiraukan jikalau sedikit sekalipun ilmu dengan anggota yang dohir, karena segala amal itu persembahanmu kepada Allah dan makrifah itu anugerahnya akan dikau. Maka jauh sekali beda antara dua perkara itu.
maksudnya begini. Jadi orang yang mendapatkan anugerah ma'rifah, yaitu mengenal Allah, merasakan, memahami fana dan baqo tadi, ini merupakan murni minah dari Allah, murni anugerah dari Allah. Kalau yang namanya minah itu Allah yang punya otoritas. Allah bisa memberikan minah kepada siapapun. Tapi harus disadari ya, bahwa minah ini ya merupakan pemberian dari Allah, sekalipun dalam praktek ibadah kita termasuk orang yang minimalis. Minimalis itu kalau sholat hanya fardu tok, ya sholat sunnah males, qobliyah males, ba'diyah males, ini minimalis. Ya untung masih minimalis, nggak minus. Kalau minus itu di antara 5 waktu ya, subuh kelewat, duhur kelewat, asar kelewat, ini minus. Itu. Ya bagaimana? Sholatnya minus, ya kemudian pengen memperoleh anugerah dari Allah. Nah, bagi Allah memiliki otoritas untuk memberikan anugerah ma'rifah itu kepada siapapun, ya sesuai dengan firman Allah, yu'til hikmata mayyasha. Allah memberi al-hikmah, yaitu kemakrifahan, mayyasha, man, kepada siapapun, yasa, yang dikehendaki oleh Allah. Tapi biasanya orang yang mendapatkan al-hikmah, ma'rifah, itu nggak bisa ujuk-ujuk, ya, tapi pasti ada tahapannya. Dia proses menjadi seorang ahli salik. Prosesnya, tiba-tiba senang ilmu hakikat, senang ilmu tarekat, kemudian dia berproses ketertarikan untuk mengamalkan, kemudian sampai merasakan. Ini proses ini ya proses yang lazim. Jadi tidak ujuk-ujuk orang dari misalnya tidak pernah apa-apa terus mendapatkan anugerah itu, ya ada tapi nadir, langka. Misalkan ada orang yang majdub, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, tiba-tiba diberikan anugerah ma'rifah, bagi Allah punya kuasa, tapi itu langka. Nah kita jangan mencari jalan yang langka, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, tapi pengen ma'rifah. Nah, kita melalui jalur yang umum, karena makom kita makom yang umum. Ya. Lazimnya kalau orang pengen mendapatkan anugerah ma'rifah, ya ada prosesnya, ada riaduhnya, ada tirakatnya, ada proses internalisasi ilmu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ma'rifah itu. Nah, ini penjelasan dari Syekh Nafis ya. Bagi orang yang mendapatkan anugerah ma'rifah itu minah dari Allah, tidak melihat apakah dia ahli ibadah atau dia sedikit ibadah. Tapi jangan lantas membuat ujub dan takabur. Misalkan orang yang tidak rajin ibadah diberikan kema'rifah, akhirnya kalau batin niyahnya nggak mapan, pasti ujub takabur, sombong. Gua yang nggak pernah sholat aja ma'rifah, ente yang sholat jengking nggak pernah ma'rifah. Ini bahayanya muncul ujub dan takabur. Itu maka orang-orang yang diberi makom ini khusus ya hanya sedikit, nggak lazim gitu. Tapi proses yang umum ya proses yang mulai yang ngaji, ya istiqomah, ya riyadhah mujahadahnya jalan, tirakatnya jalan, baru dia merasakan anugerah-anugerah ma'rifah itu. Ya. Nah, demikian ya penjelasan ini ya didasarkan pada pendapat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ya, bunyinya,
Idza fatahalaka wijhatan, ketika Allah membuka bagimu yaitu satu sisi minat ta'aruf dari kemakrifan, la tubali ma'aha in qala amaluka, jangan kamu bersedih jika amalmu itu sedikit. Itu fa innahu ma fatahalaka illa huwa yuridu ayat arafa, karena sesungguhnya Allah tidak akan membuka bagimu kecuali Allah ingin mengenalkan, memberikan makrifah kepadamu, mengenal dirimu supaya mengenal kepada Allah. Alam ta'lam ana ta'aruf, ketahuilah bahwa makrifah itu muriduhu alaika, yaitu sebagai anugerah minah dari Allah yang diberikan kepadamu. Wal amal antamuhdiha, sedangkan amal yang kita lakukan itu sebagai persembahan seorang hamba ilahi kepada Allah. Ini jadi kita beramal itu persembahan dari seorang hamba kepada Allah, sedangkan ma'rifah itu hadiah dari Allah kepada hamba. Wa aina ma tahdi ilaihi, dan dari mana kamu akan memberikan hidayah kepadanya, sedangkan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Gitu. Jangan sampai kita salah memahami dalam terkait masalah kemakrifahan ini. Ya, jadi posisi kita tetap sebagai seorang salik yang istiqomah di dalam memahami ilmu, istiqomah dalam mengamalkan, karena jalan itulah yang lebih mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahami posisi ibadah kita itu sebagai persembahan. Jadi jangan sampai ibadah kita, zikir kita itu untuk sebagai bargaining memperoleh sesuatu, jangan. Ini sebagai muhdiha ilai, sebagai persembahan kita kepada Allah, sedangkan makrifah itu sebagai hadiah dari Allah kepada hambanya. Dengan pemahaman yang tepat dan sikap yang tepat, insya Allah akan diberikan praktek yang mudah, sehingga tidak terbelit dengan kerancuan di dalam memahami ilmu hakikat ini. Sampai sini dulu, mudah-mudahan membawa manfaat.